musuh yang berat, ya. Musuh yang berat. Itu iblis dan setan-setan jin, ya. Kalau setan manusia mungkin kita bisa lihat, tapi kalau setan jin berat, ya. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya musuh kita ini adalah berat, ya. Bahwasanya pertama setan atau iblis dan pasukannya melihat kita namun tidak terlihat oleh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum." Sungguhnya ia melihat, dia dan anak keturunannya dan anak buahnya melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Dan kita tahu musuh yang tidak terlihat adalah berat, ya. Musuh yang tidak terlihat adalah berat, ya. Sekarang kita menghadapi corona berat. Kenapa? Karena virus tersebut tidak kelihatan. Kita enggak tahu, kita menyangka tidak ada virus, ternyata kita tertular di situ dan itu terjadi. Tertular pada posisi-posisi yang kita merasa aman, ternyata malah tertular. Kenapa? Karena corona tersebut tidak terlihat. Ini kita bicara virus. Nah, iblis pun demikian. Setan kita tidak lihat. Dia tidak lihat di mana dia, apa yang sedang dia rencanakan, kita tidak tahu. Jadi musuh yang tidak terlihat adalah musuh yang berat. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahayanya iblis dan syaitan adalah mereka, ya, lokasinya sangat dekat. Lokasi mereka sangat dekat. Apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam." Ya, sungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Ya, ada sebagaimana aliran darah. Oleh karenanya bahkan dalam hadis disebutkan bahwa setiap manusia ada korinnya. Ada korinnya, ada syaitan yang menemaninya, siap selalu menggoda dia. Maka dia harus berbenteng dengan keimanan, ketakwaan dan yang lainnya. Tapi intinya syaitan enggak usah bukan tinggal di lantai 2, bukan tinggal di RT lain, enggak. Dia sampai mengalir dalam tubuh kita. Menggoda dalam tubuh kita, ya. Ini musuh yang repot kita hadapi, tidak kelihatan, kemudian masuk dalam diri kita, siap menggoda kita. Seandainya musuhnya ada jarak masih mending, ini langsung masuk dalam tubuh kita. Kemudian apa? Dia goda langsung hati kita, ya. Yang digoda langsung kolbu kita. Kolbu kita itu alat yang sangat vital. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikkan dalam dada manusia, ya. Yang bisik-bisikan dalam dada manusia. Berat, ya. Yang dia langsung bukan lagi di telinga, dia langsung ke kolbu kita, yang situ merupakan tempat penentu kita iya atau tidak, ya. Iya atau tidak, ya. Kayak sebagian lama mengatakan bahwasanya antara kolbu dengan akal benar, akal adalah bagian penerima data, mengolah data, tapi begitu mengatakan iya atau tidak, urusnya dengan kolbu, iya lakukan atau tidak, ya. Dan itu bagian tempat yang digoda oleh syaitan, tempat mengambil keputusan. Ini berbahaya, ya. Ini menunjukkan bahayanya syaitan. Kemudian di antara menunjukkan bahayanya syaitan, ya. Keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, syaitan tidak pernah lelah menggoda. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qa'ada li ibni Adam," atau yaq'udu li ibni Adam, qa'ada li ibni Adam bi atrukihi.
Apa artinya? Artinya setan nongkrong untuk Adam di seluruh jalannya. Setan nongkrong di seluruh jalan kebaikan anak Adam. Di seluruh jalan kebaikan anak Adam, apapun dia akan goda. Lanjutan hadis ini disebutkan, kalau ada yang mau masuk Islam, dia akan mengatakan, kenapa kau masuk Islam? Nanti kau akan berpisah dari bapak dan ibumu dan keluargamu. Kau akan dimusuhi oleh bapak dan ibumu. Dia ganggu, dia bisik-bisik, dia nongkrong di situ. Nongkrong dan dia sabar dalam menggoda manusia. Ya. Sabar dalam menggoda manusia. Kalau dia mau berhijrah, maka akan takut-takut kau akan meninggalkan tempatmu, kau akan meninggal pekerjaanmu, kau akan berpindah ke suatu tempat yang baru, yang situ tidak ada teman-temanmu, kau akan asing di sana, sehingga orang akhirnya tidak mau berhijrah. Kalau dia mau berjihad, maka akan datang syaitan menggoda, ya, kau akan berjihad. Kalau kau mati, nanti anak-anakmu siapa yang ngurusin, ya. Makanya dikatakan al-walad makhbalah majbanah. Anak-anak itu bisa bikin jadi penakut, bisa jadikan pelit. Ya, orang mau sedekah mikir anaknya enggak jadi. Orang mau berjihad mikir anaknya enggak jadi, ya. Setan akan menggoda kalau kau berjihad, bagaimana anak? Bagaimana istrimu? Kalau kau mati, istrimu akan dinikahi lagi oleh laki lain, hartamu akan dibagi-bagi. Dia selalu menggoda segala jalan kebaikan, dia nongkrong. Nabi yang bilang. Dan ini sebagaimana pembenaran dalam firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf, kata syaitan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata syaitan kepada iblis, kata iblis depan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis depan Allah dan dia bersumpah. Ya, kata dia la aqudanna lahum siratal mustaqim, siratakal mustaqim. Aku akan nongkrong, ya, duduk di jalan kebaikanmu ya Allah untuk menghalangi mereka.